I'm a madman for your touch, girl. I've lost control. I'm gonna make this last forever. Don't tell me it's impossible. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Baby, this I'm a madman for your touch, girl. I've lost control. I'm gonna make this last forever. Don't tell me it's impossible. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Teman-teman semuanya boleh ajak teman lainnya untuk diingatkan kembali ya, karena webinar akan segera kita mulai. Jadi mohon ingetin teman-teman lainnya supaya segera join ke dalam Zoom. Terima kasih. Ya teman-teman semua yang udah join Zoom boleh pakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia ya. Kalau yang bisa on cam, ditolong segera untuk on kamera. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, eh, kita eh, rada sedikit delay karena menunggu peserta yang lainnya join ya, karena di sini baru ada 49 orang ya. Mungkin ada yang belum bisa join atau sedang menuju Zoom, seperti itu.
jam 9:05 kita akan mulai webinarnya ya. Sekali lagi diingatin teman-temannya segera join untuk ke link Zoom webinarnya. Oke, mohon perhatian, diingatkan lagi jam 9:05 kita akan mulai webinarnya ya. Harap yang bisa on cam dan pakai virtual background silahkan dipakai terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain mungkin bisa dimulai. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizky Surya Wijaya ya sebagai moderator. Saya adalah mahasiswa informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan menjadi moderator pada hari ini dalam acara webinar yang bertema Cyber Aware, Jaga Data, Lindungi Privasi. Oke. Nah, webinar ini hadir ya sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi ya, serta perlindungan privasi di era digital yang semakin kompleks saat ini ya. Mulai dari kesalahan penggunaan data oleh pinjol dan lain sebagainya ya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat ya bagi teman-teman semua, bagi kita semuanya. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh audiens ya yang sudah bergabung, yang menyempatkan waktunya di pagi hari Jumat ini yang insya Allah berkah ya, yang terdiri dari ini berbagai daerah ya, baik itu siswa, mahasiswa, ya, guru maupun masyarakat umum ya. Serta juga terima kasih kepada media partner ya yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami. Oke. Yang kedua kami juga ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita yang luar biasa ya yaitu Ibu Holilah. Selamat pagi Ibu yang telah meluangkan waktu dan bersedia ya berbagi ilmu dengan kita semua. Oke, harapan kami semoga ya webinar ini bisa menjadi ruang belajar yang seru ya dan juga bermakna. Tak lupa pula mungkin yang paling penting bisa membawakan kita wawasan baru ya serta menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga data ya dan melindungi privasi di era dunia digital saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi materi ya, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu rangkaian acara yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama pembukaan ya, yang kedua itu sambutan, yang ketiga itu acara inti ya atau pemaparan materi. Yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pengulasan materi, yang keenam dokumentasi bersama dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita buka acara webinar ini dengan mengucapkan al-ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan ya oleh ketua pelaksana webinar kita ya yaitu eh, kepada saudara Muhammad Imam Fatur Rahman dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Suryawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat kepada Ibu Holilah, STMTI, selaku narasumber kita, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada seluruh audiens webinar Cyber Aware, Jaga Data, Lindungi Privasi. Ya, webinar ini mengambil tema keamanan data dan privasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Halilah, narasumber kita. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan. Semoga juga materi yang telah disampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua.
Lalu teman-teman juga dipersilakan untuk bertanya di sesi tanya jawab di akhir setelah materi ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ya. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kepada Saudara Imam atas sambutan ya dan kerja kerasnya ya sebagai ketua pelaksana kita nih. Semoga semangat dan keteladanan yang diberikan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam berkontribusi di kegiatan-kegiatan akademik yang tentunya menambah ilmu pengetahuan kita. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Selanjutnya adalah acara inti ya atau pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bu Holilah STMTI. Namun sebelum itu agar teman-teman semuanya lebih kenal, lebih dekat ya dengan beliau, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Mohon untuk admin boleh di share screen. Oke. Ini CV Ibu Holilah ya. Nama lengkap Holilah STMTI, tempat tanggal lahir Serang, eh, NIDN 0022058909. Mata kuliah yang di Ampus sekarang yang pertama keamanan sistem komputer, kriptografi, komputer forensik, data recovery, sistem operasi, telematika, manajemen resiko, dan juga yang terakhir manajemen proyek IT. Ini bisa dilihat ya riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 di Universitas Pasundan ya, bidang ilmu teknik informatika, tahun masuk dan lulus tahun 2008 sampai 2012 ya. S2 di Universitas Bina Nusantara ya, bidang ilmu sama teknik informatika, tahun masuk dan lulus 2016 sampai 2018. Bisa di scroll ke bawah admin. Nah, ini riwayat pekerjaan ya dari 2009 sampai 2011 di PT Guna Nusa Utama Fabrikators ya sebagai HRD dan GA. 2011 sampai 2012 di PT Dunia Baru Garmindo sebagai desain grafis. Di 2016 sampai 2018 di Universitas Al Khairiyah ya sebagai kepala lab komputer dan sistem ya. 2013 sampai 2020 di Universitas Al Khairiyah sama sebagai dosen. Di 2018 sampai 2022 itu di Universitas Bina Bangsa sebagai dosen. Di tahun 2021 ya sampai 2022 di Kominfo ya sebagai instruktur Microsoft Fundamental Artificial Intelligence. Di 2022 sebagai di Kominfo juga sebagai instruktur grafik desain. Di 2024 sebagai Infra Digital Foundation ya sebagai instruktur Ready for AI dan Security. Tahun 2021 sampai dengan sekarang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dosen tetap. Nah, ini bisa kita lihat ya pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ya. Yang pertama ada implementasi informasi akuntansi manajemen dan metode pengukuran kinerja terhadap penggunaan e-klinik studi kasus pada eh, klinik Rahima ya di Kabupaten Serang Banten ya dan juga implementasi sistem informasi administrasi desa di kantor kelurahan ya Kecamatan Kasemen Kota Serang. Nah, ini pengalaman pribadi kepada masyarakat ya. Misalkan sosialisasi internet sehat bagi para pelajar ya tingkat SMA, SMK sederajat di provinsi. Oke, bisa langsung ke bawah aja mungkin untuk mempersingkat waktu. Nah, ini publikasi ilmiah ya. Contohnya dan bisa dilihat juga ada publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama designing designing IT blueprint academic system on higher education with TOGAF. Terus bisa di scroll lagi Mas. Oke, implementasi di nomor 2 implementasi informasi akuntansi manajemen dan metode pengukuran kinerja ya terhadap penggunaan e-klinik studi kasus pada klinik Rahima di Kabupaten Serang. Terus juga ada manajemen accounting information effect on a clinic usage performance and interfering variable dan masih banyak ya. Mungkin langsung disingkat aja ya. Di sini ada karya buku dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama perangkat IT Blue Screen, sistem akademik dalam meningkatkan pelayanan pada perguruan tinggi ya. Tahun rilisnya 2021, jumlah halamannya yaitu 123 dan penerbitnya Pena Persada ya. Teman-teman bisa dicari aja seperti itu. Dan juga perolehan HKI ya atau hak kekayaan intelektual dalam 10 tahun terakhir
Yang pertama ada analisis prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu ya, menggunakan metode algoritma machine learning dan juga fitur selection. Yang kedua ada implementasi sistem informasi administrasi desa di kantor Kelurahan Bendungan Kecamatan Kasemen Kota Serang. Terus juga ada membangun koneksi digital ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Baros ya. Oke, mungkin itu saja CV beliau yang bisa saya bacakan secara singkat ya. Selanjutnya mungkin langsung aja ke acara pemaparan inti ya oleh narasumber kita yaitu Bu Holilah STMTI. Kepada Bu Holilah, waktu dan layar virtual dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Izin saya menyampaikan beberapa materi ya terkait. Ini saya dikasih tema terkait dengan menjaga data dan privasi ya dari tim panitia webinar ini. Dan kemudian saya mengangkat topiknya untuk strategi keamanan data dan privasi di era digital. Gitu ya. Oke. Bisa di next boleh? Kalau sebelumnya mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Terdengar ya, oke. Ya. Nah, di tema ini, di tema webinar ini ada beberapa poin ya yang disampaikan terkait tema yang diusulkan oleh tim panitia ya. Dalam hal ini saya mengangkat keamanan data dan privasi digital ya. Di mana keamanan data itu seperti teman-teman audiens lihat di layar share screen ini ya, merupakan perlindungan terhadap sebuah data dari berbagai akses ya. Nah, baik itu perubahan ataupun penghapusan yang tidak sah di sini ya. Dan kemudian terkait privasi digital. Nah, privasi digital itu hak individu ya atau individual di mana untuk controlling ya, mengontrol informasi pribadi yang dibagikan ya dan digunakan secara digital di sini. Nah, perbedaannya apa sih keamanan data dan privasi? Nah, kalau keamanan data itu fokusnya ya teman-teman semua pada perlindungan ini ya. Sedangkan kalau untuk privasinya itu terkait hak dan kontrol penggunaan atas data pribadi tersebut. Ya, oke. Itu ini saya jabarkan per poin ya terkait definisi dari keamanan data sendiri, privasi digital, serta perbedaan dari kedua kata ini. Oke, bisa di next. Boleh dilanjut? Oke. Nah, mengapa penting? Mengapa penting? Karena ya di era digital saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tingkat kerentanan juga akan semakin pesat ya. Boleh di back dulu? Ini taruhin lah. Oke. Tingkat keamanan juga semakin rentan ya. Perkembangan teknologi itu semakin pesat, tingkat kerentanan juga semakin rentan juga ya. Boleh di next. Nah, jadi misalnya kita ketergantungan dalam sebuah teknologi, ini boleh di next dulu sebentar. Oke. Ketergantungan terhadap teknologi, pertumbuhan dalam penggunaan internet, ya, media sosial, layanan digital di sini ya, yang saya tulis di apa screen ini ya. Ini terkait cloud computing, ini sebuah peningkatan ya. Ini bisa meningkatkan yang namanya resiko kebocoran data. Ya, jadi resiko juga akan ada levelnya. Low, middle, and high. Kayak gitu ya. Jadi resiko itu dimana ada tahapannya juga untuk leveling resiko dan ada tahapannya juga untuk menangani resiko tersebut ya kayak gitu. Nah, kemudian pelanggaran data ini bisa menyebabkan kerugian secara finansial ya, reputasi juga ya, reputasi sama pelanggaran hukum. Nah, ini kita bisa ketahui besar bersama ya terkait pelanggaran sebuah data ini. Makanya data itu sangat privacy. Ya. Makanya di sini
sesuai sekali nih ya, tim panitia jaga data ya dan privasi ya. Di mana kita menjaga sebuah data itu untuk melindungi privasi kita. Ya. Oke. Boleh di next. Nah, teman-teman audiens semua, di sini ada elemen utama keamanan data, di mana di sini ada confidentiality, integrity, and availability. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan di sini. Di mana data itu hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi otorisasinya kan ada namanya otorisasi autentikasi kayak gitu ya. Jadi kita harus pastikan siapa yang berwenang di sini. Kayak gitu ya. Yang bisa mengakses sebuah data tersebut gitu ya. Kemudian integritas ya atau integrity ini di mana data itu tidak diubah secara tidak sah ya. Dan availability itu data selalu bisa diakses oleh pengguna yang sah. Oke, bisa di next. Nah, ada ancaman umum ya terkait keamanan data dan privasi digital pada phishing ya. Ini sering kali ya. Ini yang umum biasanya terjadi ya. Phishing, malware kayak gitu ya. Nah, di sini buat kewajiban untuk mendapatkan data sensitif melalui email ataupun telepon. Nah, ini sering kali nih banyak yang terjebak dalam apa penggunaan email ya, phishing ini. Nah, misalnya nih ya, moderator kita ya, eh, mendapatkan email misalnya dari saya kayak gitu ya. Mungkin setiap setiap aktivitas harinya, oh emailnya ini mungkin ini dari Bu Holilah misalnya kayak gitu ya, alamat email sama. Jadi mungkin di next time, oh disangkanya dari saya, padahal tidak. Misalnya nama saya tuh kalau misalnya kita harus teliti ya, kita teliti kadang akun emailnya itu kan bisa diganti ya. Misalnya namanya Holilah, ternyata si I atau huruf L-nya itu bisa disisipkan angka 1 atau apa untuk mengelabui supaya si akun itu terlihat oh seperti yang biasanya. Dan teman-teman audiens semua banyak yang terjebak di sini juga ya. Yang belum tahu ya itu phishing atau sebuah serangan kayak gitu dari attacker ya. Dia tanpa tahu si user itu kadang mengklik sebuah tautan, mendownload sebuah lampiran. Nah, itu salah satu akses yang sudah diberikan oleh user ke attacker tersebut, penyerang tersebut atau penyusup. Ya, kadang itu yang tidak diketahui ya, ada human error tersebut. Kita memberikan hak akses karena seorang attacker atau penyerang itu ketika dia ingin menyerang sebuah server, institusi atau organisasi kayak gitu ya, dia kan kalau di server banyak layer keamanannya, pengamanannya ya, kayak gitu. Lebih kuat lagi kayak gitu. Walaupun kadang bisa ditembus gitu ya. Nah, tapi seringnya jadi sebelum dia ke server yang ingin coba dia retas itu komputer kliennya. Dengan apa? Dengan salah satunya caranya dengan phishing tersebut ya. Dengan melalui email kayak gitu ya. Dia menyisipkan sebuah misal lampiran ataupun link yang apa usernya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah phishing ya atau serangan itu. Nah, jadi karena nah kemudian ketika dia sudah berhasil menyusup ke komputer klien, nah komputer klien mengakses ke server dan server mengenali sebagai itu adalah klien, bukan eh, penyusup atau penyerang ya gitu. Jadi makanya mudah untuk mengakses si servernya karena sudah masuk ke komputer kliennya gitu. Nah, kalau misalnya malware sama ransomware di sini ini ya ya mencuri, merusak ataupun mengenkripsi sebuah data gitu ya. Nah, mengenkripsi ini kan bukan berarti dia untuk terkait dengan hal negatif seperti ini ya, tapi kalau enkripsi data juga untuk hal positif juga bisa. Misalnya saya mau mengirim pesan nih ke salah satu audiens ini, misalnya siapa nih ke ya, mengirim pesan, tapi saya ngirim pesannya bukan berupa teks ya, tapi saya sudah encrypt pesan tersebut dalam bentuk misalnya picture ya ataupun dalam bentuk misalnya huruf acak kayak gitu yang sudah diencrypt ya dan area mengetahui key-nya kayak gitu kata kuncinya untuk membuka encrypt
si data tersebut gitu ya, untuk mengetahui pesan yang disampaikan. Itu dalam hal ininya ya. Jadi nggak selalu untuk encrypt data itu hal sesuatu yang negatif kayak gitu ya. Nah, social engineering ini manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke data. Oke, bisa di next. Oke, ancaman umum selanjutnya ada carousing. Jadi di sini tracker lognya ya, aktivitas log datanya di sini ya, gimana untuk mencuri data loginnya. Kemudian ada serangan di DOS di sini, yaitu dia berusaha membanjiri sistem ya dengan traffic. Jadi si apa sistem tuh nggak bisa diakses kayak gini, gitu ya. Jadi bukan hanya dia loading lambat atau gimana, tapi ada sebuah serangan juga kayak gitu. Nah, kebocoran data ini misalnya kebocoran data ada di Tokopedia ya, misalnya BPJS Kesehatan, Citilink ini apa kebocoran-kebocoran data ini salah satu contoh saja ya. Oke, bisa di next. Nah, teman-teman semua, ini ada strategi keamanan data dan privacy ya, dari segi teknis sama non-teknisnya. Nah, untuk strategi teknis sendiri di sini itu ada penggunaan protokol dan jaringan yang aman ya, di mana kita menggunakan HTTPS. Nah, kenapa harus HTTPS? Apa bedanya sama HTTP? Kalau misalnya kita menggunakan HTTP itu sangat mudah sekali diretas. Sangat mudah. Kenapa? Karena nggak ada secure tingkat keamanannya. Kalau misalnya kita mau mengetahui nih apa user sama passwordnya, mudah saja kalau masih HTTP. Ya, sangat mudah. Bisa kita menggunakan Wireshark kayak gitu ya untuk mengetahui user sama password yang digunakannya, gitu ya. Nah, itu salah satu tools untuk apa meretas tracking ya, apa capture data ya, baik untuk IP-nya, untuk user, password kayak gitu ya. Nah, teman-teman di audiens semua, siapa nih di sini yang suka memakai WiFi secara gratis di tempat umum? Saya juga kebetulan suka, Bu. Oh gitu. Iya. Nah, ini harus hati-hati ya, teman-teman semua. Terkadang kalau di tempat umum mungkin teman-teman lagi di kafe atau di tempat umum lah ya, memanfaatkan WiFi gratis secara gratis. Nah, itu perlu juga, lihat log juga sekiranya aman atau apa. Karena jaringan WiFi ini dengan kita melakukan login, baik kita dengan menggunakan mobile phone kita, baik kita dengan menggunakan eh, laptop kita, bisa pokoknya elektronik device kita ya, kita sudah memberikan akses, ya, sudah memberikan akses secara gratis untuk masuk ke sistem kita atau ke pribadi kita dan privacy kita. Kenapa? Karena kalau misalnya adminnya iseng nih ya, misalnya nih saya share wifi, nah kemudian Surya login nih di wifi saya ya. Nah, saya iseng misalnya apa aja sih? Wah, ini IP yang terhubung nih ke WiFi saya nih. Nah, saya iseng misalnya ke Surya. Nah, Surya ini ngapain nih ya? Coba saya cek. Terus Surya tuh dia loginnya pakai dua, misalkan pakai laptop sama pakai mobile phone dia. Ternyata Surya lagi order online, misalnya belanja di e-commerce kayak gitu ya, di market online gitu, marketplace online. Nah, jadi semua mau Surya lagi chat atau apa saya bisa ketahui tuh. Dia mau belanja apa saya bisa tahu. Karena kan saya sudah dikasih akses ya, IP dia udah masuk ya gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya di tempat umum, kalau sekiranya memang tidak aman, eh, gunakan data sendiri aja ya kayak gitu untuk koneksi ke internet. Karena memang kalau kita koneksi ke internet eh, itu sangat rentan memang ya. Segala sesuatu yang koneksi ke internet itu akan rentan, baik itu sistem ya, itu juga rentan. Gitu Kak, sangat rentan ya. Karena apa? Karena mudah sekali. Kayak tadi saya sampaikan, cloud computing segala macam itu ada kemungkinan untuk adanya sebuah kebocoran data jika tingkat pengamanannya sangat minim, gitu ya. Nah, itu jadi makanya kita gunakan HTTPS. Kalau HTTPS, Bu, apakah tidak bisa diretas? Oh, bisa juga.
Bisa juga, bukan berarti nggak bisa. Cuman ada upaya tingkat pengamanan di sini, HTTPS juga. HTTPS juga bisa diretas. Nah, bagaimana misalnya kok sudah diamanin tapi kok masih bisa diretas? Ya, tadi saya bilang kalau misalnya teknologi semakin berkembang, nah otomatis eh, kerentanan juga semakin semakin meningkat gitu ya. Upaya hacker juga akan ini ya, dia mencoba juga kayak gitu. Nah, jadi misalnya kita mengetahui dulu ada stepnya dia seorang attacker itu ingin ingin apa ingin meretas menyusup kayak gitu ya. Jadi hacker itu bekerjanya misalnya dia itu tahapannya ya. Dia tahapannya itu mencari tahu dulu sistem sasarannya, sistem komputer sasarannya itu. Dia akan cari tahu dulu. Kayak gitu ya. Kemudian tahap penyusupan atau peretasan. Kemudian setelah itu cara kerja hacker itu dia kemudian akan menjelajah ya, dalam hal ini dia akan mengetahui mana sisi ininya kayak gitu ya dari sistem itu, dan kemudian setelah itu dia sudah bisa masuk, sudah menjelajah, dia akan mengganti ataupun tidak, hanya ingin tahu saja kayak gitu, bisa jadi dia akan keluar, dan keluar itu dia tidak hanya keluar tapi dia harus cuci tangan ya, dalam hal ini dia berupaya untuk menghilangkan jejak. Kalau seorang hacker dia meninggalkan jejak, wadah wassalam ya gitu, dia akan ketahuan, jadi dia harus menghilangkan jejak juga kayak gitu ya. Jadi dia ada eh, tahapan cara kerjanya ya, misalnya saya kan belum tahu misalkan Surya di sini. Saya mau tahu nih, saya belum ketemu, misalnya saya baru tahu nama, saya cari tahu nih namanya Surya kayak gitu ya kan. Eh, dan pada saat ini saya tahu semua tentang identitas Surya, dari mulai hobi sampai apa pendidikannya, pokoknya tentang Surya misalnya kayak gitu. Padahal kan belum tahu, belum kenal juga kayak gitu ya. Nah, itu salah satu ketergantungan dalam media sosial kita yang memudahkan kayak gitu ya. Nah, jadi ada cara kerjanya juga ya untuk hacker. Hacker itu kan ada ini juga ya, ada black hacker, gray hacker, white hacker kayak gitu ya. Nah, kalau tadi terkait confidentiality kan tadi di slide sebelumnya ya, terkait ke privasi, kerahasiaan kayak gitu ya. Nah, jadi data-data yang bersifat pribadi yang sekiranya teman-teman nggak ingin share ya tidak usah di-share. Nah, sering misalnya nih eh, terlalu up terkait dengan data pribadi itu kan juga tidak baik ya, tidak baik. Kita harus ada proteksi juga di situ ya. Oke. Dan kemudian eh di security ya, di keamanan itu ada namanya security models ya, di mana kalau menurut William Stalling itu ada interruption, ada interception, sama modification and fabrication. Nah, kalau interruption itu dia kan perangkat sistem itu akan menjadi rusak atau bisa juga tidak tersedia ya. Jadi serangan ini ditunjukkan kepada ketersediaan ya atau availability dari sistem. Ya, misalnya contohnya kayak denial of service attacks ya. Kalau interception itu jadi dia pihak yang tidak berwenang itu berhasil mengakses aset atau informasi. Nah, ini misalnya contohnya kayak wiretapping ya, penyadapan kayak gitu. Nah, modification itu dia pihak yang nggak berwenang di sini ya, nggak berwenang, tidak hanya dia berhasil mengakses ya, tetapi dia juga bisa mengubah ya kayak gitu. Dan ada fabrication itu dia pihak yang tidak berwenang juga itu menyisipkan objek yang palsu ke dalam sistem tersebut ya. Kayak misalkan email, phishing tadi kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kemudian manajemen password sama autentikasi ya. Nah, manajemen password kalau saya boleh ini sharing ke teman-teman audiens semua, kalau kita menggunakan password baiknya yang kuat dan unik ya. Jangan sering saya jumpain itu menggunakan password dengan menggunakan tanggal lahir
hobi, itu sangat mudah sekali teman-teman semua ya. Itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah cari tahu ya kan, tadi cara kerja hacker kan gitu, cari tahu dulu ya kan. Misalnya udah tahu nih datanya kayak gitu. Nah, coba dengan tanggal lahirnya atau dengan kesukaannya kayak gitu. Nah, itu akan mudah. Jadi, buatlah password yang unik. Bisa kombinasi dengan huruf, angka, simbol. Ya, jangan menggunakan tanggal lahir dan hobi kita atau kesukaan kita. Ya, terkait dengan pribadi kita aja. Jangan kayak gitu. Dan password ini baiknya tidak hanya backup data ya. Di sini kan disampaikan bahwa backup data secara berkala juga ya ada. Nah, password juga baiknya di ini juga update juga kayak gitu ya. Nah, kemudian terapkan juga ya two factor authentication ya. Ini untuk layer keamanan. Dan kemudian ada enkripsi data. Nah, bisa juga menerapkan enkripsi pada data yang disimpan dan dikirim untuk mencegah akses tidak sah. Jadi enkripsi data, pengenkripsian itu bukan dari hal sesuatu yang negatif juga, tapi bisa untuk hal positif ya. Sama satu lagi di strategi teknis ini ada updating system. Jadi sistemnya harus diupdate juga ya. Jadi kalau misalnya dia sistemnya nggak diupdate, dia akan mudah ya, kan teknologi juga berkembang. Jadi kita harus update juga gitu. Bukan hanya password, bukan hanya backup juga yang harus secara berkala, tapi sistemnya juga gitu ya. Oke, bisa next di non teknisnya. Nah, ini untuk non teknisnya teman-teman audiens semua. Nah, edukasi itu perlu ya, edukasi untuk user ya, meningkatkan sebuah literasi digital untuk mengenali phishing, malware, teknik social engineering itu seperti apa. Karena kalau user tidak diedukasi juga, dia seperti yang tadi saya bilang di awal, dia tanpa tahu dia akan mengklik aja sebuah tautan atau lampiran. Kan pernah ada sebuah perusahaan tertas sampai rugi berapa miliar karena ada human error ya, mungkin dari salah satu karyawan ya kayak gitu yang melakukan hal tersebut ya karena ketidaktahuan ya bahwa hal itu adalah sebuah phishing kayak gitu. Nah, jadi perlunya edukasi di sini ya terkait mungkin peningkatan literasi ataupun adanya pelatihan kayak gitu ya untuk user kayak gitu ya. Kalau di dalam sebuah instansi ataupun organisasi. Nah, kebijakan sama regulasi. Nah, di mana kita tahu ya ada undang-undang juga ya ada ISO untuk sebuah kebijakan sama regulasi ini memahami mematuhi sebuah peraturan perlindungan data pribadi ya dan kemudian untuk pengelolaan akses data ini kita adanya harus ada batasan ya batas akses data hanya kepada pihak yang berwenang misalnya nih contohlah di sistem eh, kampus kita misalnya ya di Universitas Sultan Agung Tirtayasa kayak sistem misalnya siakang ataupun siaga dulu ya eh, mahasiswa masing-masing punya hak akses yang berbeda ya kan nah kalau mungkin mahasiswa itu hak aksesnya hanya di mungkin untuk mata kuliah ya kan kayak gitu ya pengisian KRS segala macam eh, KHS ya kayak gitu kalau misalkan dosen kan untuk penginputan nilai ya kayak gitu jadi ada batasan hak aksesnya kalau admin kan admin juga ada super admin kan kayak gitu ya kalau kita apa dalam sebuah sistem nah admin yang hanya untuk divisi ini. Jadi ada beberapa juga admin tuh. Jadi ada pembatasan hak akses ini. Nah, prosedur keamanan organisasi. Ini ada audit keamanan rutin dan pemantauan aktivitas jaringan. Ini perlu ya. Ada sebuah pekerjaan nih, misalnya, ih ngapain kok kerjaannya cuman mantengin layar doang, tapi gaji dia tinggi, misalnya kayak gitu ya. Cuman kayak gitu duduk doang ngeliatin layar, enak banget gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu kan begitu ya mindsetnya. Tapi tanpa kita ketahui eh, tanggung jawabnya itu besar. Bisa karena dia kalau misalnya ada sesuatu ya hal yang asing misalnya pertasan tadi ya dia yang akan ya, bertanggung jawab bertanggung jawab dalam hal itu. Kenapa? Karena dia yang bagian untuk apa memantau
ya kan, memantau ada hal yang asing nggak kayak gitu ya kan, di traffic networking di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, gitu ya. Memang ada enak ada enggaknya ya, ada positif positif negatifnya seorang IT itu ya. Kadang dia di rumah aja tapi kok dia kok bisa sampai dia misalnya beli mobil segala macem gitu ya kan. Kalau orang IT itu kelihatan kayak nggak kerja tapi dia kerja sebenarnya ya. Dan kita kita kadang nggak perlu yang show off di front ya, tapi kita di back itu kebanyakan memang orang komputer IT itu di back ya, dia mengurus segala macem kayak gitu ya, yang penting kerjaan beres gitu ya. Oke, next boleh. Nah, ada studi kasus dan contohnya ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah ketahui ya terkait kebocoran data. Kayak misalkan di Tokopedia ya, ada apa? Misalkan data 15 juta data ini penggunanya bocor ya, bisa dijual di forum gelap ya, ada black market kayak gitu ya. Nah, ya penyebabnya apa? Celah keamanan dan kurangnya proteksi data di sini. Kemudian serangan ransomware ya, di mana di sini ada dampaknya data itu terenkripsi dan tidak bisa diakses. Kenapa tidak bisa diakses? Karena kan sudah dienkripsi, kita nggak punya key-nya. Kalaupun kita ingin mencoba membuka itu akan ini juga ya, memakan waktu juga kayak gitu ya. Kalau misalkan enkripsinya itu memang sangat sulit kayak gitu ya. Nah, ada encrypt yang mudah ya, yang mudah yang kita bisa buka tanpa kita ketahui key-nya. Ada juga yang memang agak sulit untuk dipecahkan kayak gitu. Kemudian bagaimana sih solusinya backup rutin ya, mau baik itu data ya, backup rutin dan kemudian lakukan edukasi terhadap penggunanya atau usernya. Penipuan online ya, misalnya ini jadi modus social engineering dan phishing ya, sama pencegahannya dengan edukasi juga ya terhadap misalkan masyarakat ya terkait kewaspadaan dalam penggunaan internet kayak gitu ya karena sekarang sangat marak sekali penipuan secara online ini ya dan banyak sekali korbannya memang kayak gitu ya. Oke, bisa di next. Nah, ini peran pengguna dan organisasi ya. Jadi pengguna individu itu kita harus berhati-hati membagikan data pribadi kita ya, menggunakan peraturan privasi di media sosial. Jangan sembarangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Dan untuk dari segi organisasi, perusahaan itu menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, ya, lakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan, edukasi tadi ya, dan gunakan teknologi keamanan yang mutakhir. Jadi layernya ditingkatkan lagi keamanannya. Kan misalnya kalau di server kan ada beberapa layer, misalkan kita gunakan OSI layer, 7 OSI layer, kemudian kalau misalkan contoh ini lah ya yang lebih mudah mungkin di ini mau ke rumah masuk ya, atau mau ke kampus bisa masuk ke kampus tersebut. Sedangkan di itu ada pengamanan yang sangat ketat misalnya atau misalnya di sebuah instansi ada pengamanan ketat kayak gitu. Kalau pengamanannya lebih ditingkatkan lagi, peretasan juga nggak akan dengan mudah masuk. Ya, nah, kalau misalnya kita di mau ingin meretas sebuah web kayak gitu ya, ya kan hacker itu nggak selalu negatif sih ya teman-teman semua. Jadi eh, kalau eh, orang kan mindsetnya hacker itu sesuatu hal yang sangat-sangat negatif. Padahal hacker itu kan ada white hacker, black hacker, and gray hacker ya. White, gray, and black ya gitu. Sorry, white, black, and gray. Jadi di sini ada misalnya ada white hat attacker, ada gray hat attacker, kemudian ada black hat attacker. Nah, jadi dia itu kalau misalnya yang white hacker atau white hat attacker, dia itu penyerang ya, dia akan membobol sebuah networking jaringan atau si sistem komputer tersebut untuk apa? Dia akan menemukan kelemahan. Untuk apa sih dia sampai membobol atau meretas sistem atau jaringan tersebut? Dia untuk meningkatkan keamanan sistem. Kayak gitu. Itu white. Misalnya gini, Surya seorang ini ya, apa cyber security specialist misalnya atau ini diminta untuk menguji sebuah sistem. Saya mau launching sistem ini. Coba tolong uji sistem ini apakah ada apa ada ada tingkat ini enggak
untuk siapa attacker ini bisa menyusup ke sistem ini, ada tingkat kelemahan di sisi mana kayak gitu. Nah, ini bisa ya. Jadi apa, hacker itu kan nggak harus yang hal negatif ya, tapi kita bisa lakukan untuk hal positif. Misalnya saya ada sebuah sistem mau diuji, mau di launching, tapi diuji coba dulu ada tingkat kelemahannya di sisi mana ya, kayak gitu. Jadi kan bisa diperbaharui ya kan, untuk ditingkatkan lagi supaya tidak mudah teretas kayak gitu ya. Nah, karena kalau misalnya web, misalnya di web Untirta ya, dicoba kan bisa kita menggunakan SQL injection atau apa kayak gitu ya, kita sisipkan apa gitu kan, untuk seorang attacker itu kan nggak ada yang sekali misalnya bisa dia langsung mengakses, ada yang beberapa kali dicoba mencoba upaya masuk kayak gitu ya. Nah, ya, sebagai seorang misalnya kita yang ingin merecover dari apa hal yang dilakukan oleh checker tersebut, kita bisa tahu kan, bisa capturing, oh si apa nih, tapi dia coba berupaya eh, cobaan di menit sekian dia bisa masuk kayak gitu ya, itu bisa diketahui. Dan grey hat kan antara si white hat sama si black tadi ya, jadi dia bisa melakukan penyerangan, tapi dia ngasih tahu nih, saya mau coba nyusup sistemnya si Surya nih, wah ternyata masih ada kelemahan nih, nah saya ngasih tahu ke Surya kayak gitu ya. Nah, kalau black hat atau black hacker ini, dia ini sudah apa sudah mengganti ya, ya sudah ngacak-ngacak lah kayak gitu ya. Ini baru ya kayak gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu yang black hacker ya gitu. Oke, bisa di next. Regulasi sama kepatuhan tadi ya. Nah, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Nah, ini hak dan kewajiban pengelolaan data, pemilik data, sama sanksi bagi pelanggaran. Kemudian ada ISO juga yang diterapkan ya, terkait manajemen keamanan informasi sama privasi informasi juga kayak gitu. Makanya kalau misalnya data baik itu di sebuah rumah sakit ya, salah satu contohnya itu kan nggak bisa langsung data itu di-share dengan mudah ya, kayak gitu. Boleh dilanjut? Oke, kita ke tahap summary nih, kesimpulan teman-teman audiens semua dari beberapa paparan tadi. Ada 4 poin di sini di summary keamanan data dan privasi ini, di mana keamanan data dan privasi ini teman-teman adalah tanggung jawab bersama ya, di mana kita harus bersama menjaga data dan privasi dengan strategi tadi ya. Nah, kemudian secara teknis dan non teknisnya harus diintegrasikan. Ya, dan kemudian ada edukasi sama kesadaran pengguna itu sangat penting. Nah, kalau misalkan teman-teman audiens ini ingin melakukan edukasi, misalnya ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat, itu bagus sekali. Kenapa? Karena kita sharing knowledge, pengetahuan, yang mengedukasi kalau sebuah data privacy itu perlu ya, menjaga data privacy itu banyak sekali penipuan online sekarang yang sudah terjadi kayak gitu ya. Nah, kemudian patuhi adalah menjaga kepercayaan dan menghindari risiko hukum. Oke, kayaknya sampai di situ deh ya untuk materi kita di pagi ini. Terima kasih semuanya dan tim panitia webinar. Iya Bu, makasih banyak Bu. Oke, sebenarnya langsung aja mungkin ya Bu ya. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Langsung aja mungkin kepada Boleh, peserta ya, silakan. dia yang ingin bertanya gitu ya, jangan ragu, bisa langsung ya menggunakan raise hand bisa. Kalau malu-malu atau ketik di Zoom juga bisa. Oke, ada nih dari Dian. Berapa Dian. penanya nih? Sebenarnya karena waktunya masih banyak, nanti kita umumkan beberapa pertanyaan. Wah, nanti Waktunya bisa-bisa masih ada semua ya. nih ya. Sekitar mungkin 3 ya Bu, 3 orang bisa. Tiga Gitu. orang dulu gitu ya. Iya, 3 orang dulu. Oke. Yang pertama Siapa dulu nih? Dian Rahmawati ya. Setelah itu Lutfi. Dian boleh di on cam, sorry on mic ya, langsung. On cam juga nggak apa-apa. Saya on cam. Ya sambil on cam juga bagus ya Bu ya. Biar Biar tetap. kenal ya, biar tahu ya. Iya. Silahkan perkenalkan diri mungkin ya, biar kita sama-sama kenal.
Iya, Bu. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Rahmawati. Saya izin bertanya, Ibu. Hmm? Kan kalau kita udah kena phishing atau malware ya tadi, Hmm? hal apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya gitu? Oh gitu. Iya. Dijawab langsung atau gimana? Mungkin bisa dijawab langsung aja, Bu. Oh gitu. Ya. Kalau kita terkena phishing, ya, langkah harus dilakukan jika terkena phishing itu putuskan koneksi internetnya. Hapus riwayat juga, ya, hapus riwayat cheats-nya, cheats browsernya, ya, sama periksa, sama bisa juga remove malware yang mencurigakan di sini. Nah, lalu ubah kata sandi. Nah, pernah nih ada kejadian. Untungnya dia tuh ngasih taunya nggak sampai berapa menit ya, cuma 1 menit dari kejadian. Di sini ada yang pakai menggunakan Facebook nggak masih? Ada yang pakai Facebook nggak? Saya Saya Bu. Saya, pakai, Bu. Oh, masih banyak ternyata ya. Jadi gini, ada kejadian waktu itu ya, saya sharing di sini sambil menjawab pertanyaan Dian tadi ya. Yang pertama kan kita harus apa tadi? Putuskan koneksi internet, ya. Terus apa lagi? Hapus cache browsernya, riwayatnya ya. Kemudian periksa aplikasi atau malware yang mencurigakan di sini. Kemudian ubah kata sandinya, ya. Sama ada aktifkan autentikasi 2 faktor tadi yang saya sampaikan, ya. 2FA-nya tadi. Sama periksa lagi aktivasi akunnya dan lakukan scan perangkat dengan antivirus kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu sangat merugikan, misalkan Dian tadi ya, bisa dilaporkan juga insiden tersebut ya, dengan beberapa bukti yang ada kayak gitu. Jadi gini, saya sharing terkait yang tadi Facebook. Dia untungnya tuh nggak nyampe lama ya dari kejadian tuh dia cuman kalau saya ini 1 menit ya dari 1 menit dia. Jadi ada peretasan upaya masuk ke Facebook. Dia sudah diganti ya. Mungkin sering banget banyak kejadian kayak gitu di Facebook. Jadi apa ada temen gitu ya ngabarin, Tolong dong misalkan saya kok ada ini katanya di apa diubah akunnya di apa publis hal-hal yang tidak baik kayak gitu ya misalnya. Ternyata pas saya coba masuk, ternyata itu ada masih upaya sih ya peretasan itu. Dia untungnya nggak sampai mengunci si akunnya karena banyak kejadian akunnya sudah terkunci dan tidak bisa masuk si yang punya ya si user yang punya. Nah, untungnya itu kan belum. Dia masih masih baru publish yang tidak tidak baik kayak gitu ya. Nah, jadi sama seperti tadi yang saya sampaikan, saya coba ya langsung ganti password hal pertamanya, misalkan kayak gitu langsung ganti password ya. Dan itu syukurnya sudah bisa dikembalikan akunnya ya. Ternyata itu dan saya masih bisa melacak eh, penyerangan itu dari mana. Cuman kalau untuk akunnya, akun penyerangnya, saya belum dapat. Tapi untuk ininya selain nama usernya sudah didapatkan kayak gitu ya. Jadi untungnya dia nggak lama. Tapi kalau teman yang satu laginya karena dia terlambat di esok harinya baru ngabarin, udah nggak bisa dan udah dikunci akunnya dan si attacker sudah memang megang kendali si akun tersebut kayak gitu. Gitu ya. Jadi upayakan ganti password. Hal yang harus kita lakukan itu langsung diganti. Makanya tadi password itu baiknya yang unik dan kuat ya. Jadi jangan pokoknya hindarilah pakai yang kayak tanggal lahir kayak gitu ya, Neng ya. Sama apa kesukaan kita. Karena bisa saja misalkan nggak Surya nih nggak ketemu Dian, tapi tiba-tiba Surya tahu semua tentang Dian seperti tadi. Saya nggak tahu Surya, tapi saya tahu semua tentang Surya gitu kan. Padahal saya belum ketemu sama Surya gitu ya. Oke, gitu ya Dian ya. iya Ibu, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Sama-sama. Ada lagi tadi Ya, siapa? oke baik. Yang nomor Terima 2. ya. Tadi Lutfi, Bu. Silakan Lutfi. langsung sih. Ya, Muhammad Lutfi. Ada yang Oke. Izin masuk. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad ya. Lutfi. Ya. Saya ingin bertanya tentang tadi kan membahas privasi dan juga keamanan data ya.
Nah, sementara itu Hmm. kita lihat ya, pertama ada teknologi AI, itu kan ada generated image ya. Jadi kita bisa prompt lalu ada image-nya. Nah, salah satu yang saya ingat tadi gara-gara Ibu Jaga membahas tentang Facebook, itu saya kalau nggak salah tuh pernah dengar Hmm. bahwa Meta itu menggunakan eh, foto-foto yang ada di Facebook dan juga di Instagram tuh untuk ngelatih dari si AI-nya itu sendiri gitu, AI generatednya. Hmm. Nah, apakah itu termasuk ke dalam pencurian data dan apa yang bisa kita lakukan sebagai user gitu untuk mencegah hal itu? Kan di sebelum teman-teman bikin akun di Facebook ada persetujuan ya, yang teman-teman checklist apapun itu ketika teman-teman download aplikasi di mobile pasti ada persyaratan dan segala macam ya. Nah, itu kan kadang banyak banget kan, tapi kadang kita malas bacanya. Kita centang aja langsung setujui, oke. Nah, betul di Facebook itu kita nih, misalnya Dian Surya Lutfi di sini upload foto ya kan. Nah, udah saya hapus kok Bu, udah nggak ada di Facebook saya, udah saya hapus foto itu. Tapi di data sana itu sudah tersave. Masuk dalam pencurian data nggak? Karena dia pada saat awal kita membuat akun itu dia ada ini ya apa persetujuan gitu persyaratan segala macam ya yang panjang lebar itu kita tanpa tanpa baca dengan teliti kita oke aja checklist dan setujui gitu ya berarti kita sudah menyetujui kita memberikan secara gratis data kita ke sana gitu Lutfi. Makanya kalau teman-teman nih download aplikasi ya atau apapun itu kan biasanya ada bacaan ini ya kayak itu dibaca ya jangan langsung checklist oke kayak gitu gitu ya. Baik, ya Bu, terima kasih Bu. Ya ini juga sering ditanyakan juga Bu katanya kalau misalnya kita upload foto itu di Facebook masih ada ya Bu kan udah dihapus Pak ya memang masih ada di data sananya itu berarti kan udah punya hak kewenangannya si Facebook ya kita sudah menyerahkan itu secara gratis gitu ya. Nah, gitu. Jadi, makanya kalau misalnya terkait data kita, kita kalau apapun itu harus banyak dipertimbangkan juga untuk harus untuk saling sharing kayak gitu ya, di-share kayak gitu. Kayak misalnya gini ada kejadian nih. Kayak misalkan waktu apa ya? Recording stopped. Ada gini. Jadi dia tuh share di misalkan di status WhatsApp kayak gitu. Misalkan di rumah sendirian nih atau misalkan apa gitu. Dia tanpa dia sadari, dia sudah memancing sebuah ini ya, kejahatan kayak gitu ya. Jadi bisa saja, eh, oh ternyata si Lutfi ini di rumah sendirian nih, boleh nih rumahnya di ini kayak misalkan kayak gitu ya, seorang penjahat kayak gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu baiknya nggak usah di share kayak gitu ya. Ya misalkan di rumah sering karena sering sekali, oh misalnya di rumah sendirian nih, misalnya nggak ada orang, misalkan ayah ibu atau ini sedang kesinan kemana kayak gitu ya jaga rumah selama ini hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu di-share ya karena itu akan mengundang sebuah hal-hal yang tidak baik seperti itu karena itu ada kejadian juga karena awalnya dari situ gitu ya. Oke, apakah sudah cukup sharing kita? Oke, apakah menjawab Lutfi tadi? Cukup menjawab. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Oke, sebenarnya ada satu penanya lagi. Jika ada raise hand boleh atau di kolom chat. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Satu penanya lagi Iya berarti Bu, ya. satu penanya lagi. Nah, teman-teman ini kan dari IT nih ya Recording in kebanyakannya. progress. Nah, IT itu kan peluangnya sangat luas ya. Sangat bagus, sangat menjanjikan lah ya. Jangan takut ya. Karena apapun itu kan dari kitanya ya, teman-teman. IT itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman jadi seorang expert cyber security itu banyak dilirik loh, ya banyak dilirik. Yang pokoknya yang sekiranya dia masih belum belum umum aja kayak gitu ya, dia masih masih banyak peluang teman-teman kayak gitu ya. Karena masih minim ya di sini untuk hal-hal kayak gitu. Tapi biasanya nih ya. eh, Kalau saya boleh sharing, sambil nunggu takutnya ada mau penanya satu lagi, yang expert-expert di hal-hal kayak gini tuh dia emang orangnya agak privacy.
Ya, agak. Saya pernah ada ini terkait dengan security juga di Bandung. Ada sebuah game yang memang dia kayaknya mungkin orangnya lebih sangat-sangat privasinya. Dia menang yang pertama padahal. Dia maju aja ya, maju aja kan, main dapet tipsnya gitu, udah menang. Tapi dia nggak ngambil loh, dia nggak ngambil, saking dia privasinya kayak gitu. Tapi dia memenangkan itu, dia yang dapat pertama, yang dapat pertama kayak gitu. Dia ini, tapi dia biasanya emang orang-orang kayak gini tuh yang memang agak-agak privasi. Ada juga yang gini, saking dia taunya ya eh, hal-hal terkait dengan dunia cyber ini, dia nggak mau sampai menggunakan yang namanya ATM ya, kayak gitu, pokoknya bentuk digital aja lah. Jadi kayak kayak orang zaman dulu, karena dia tahu ikut semuanya gitu. Emang agak-agak unik, agak-agak ini ya. Ada yang kayak gitu, ada memang yang orangnya kayak gitu juga ada. Ya Bu, banyak Ya, mungkin Bu. jadi dia karena dia tahu, ya karena dia tahu, dia jadi nggak mau ini, Oke, nggak mau menggunakan hal-hal itu. iya. Kayaknya nggak ada penanya. Mungkin saya sendiri pengen nanya boleh nggak Bu? Oh gitu. Oh, Iya. silahkan Surya. Kan apa ya, sering banget nih kalau kita buka web ya, misalkan Canva atau apapun itu ya, itu Hmm? nemu cookies Bu. Itu kan tanpa mikir biasanya accept aja Bu. Save Kita all, save all. cookies itu apakah seberapa bahayanya sih Bu kalau kita eh, main accept aja gitu cookies itu? Tadi kan kalau seberapa bahayanya ya cookies itu. Nah, tergantung sih ya. Tergantung tergantung dari si cookiesnya itu ya. Jadi untuk cookies styling ya kayak gitu. Jadi dia kan si cookies ini akses tidak sah ya ke misalkan ke akun peting kayak gitu ya. Dengan mencuri si cookies sesinya ya, jadi penyerang itu bisa langsung masuk ke akun kita, baik di media sosial, email ataupun mobile banking. Jadi dia itu seolah-olah sebagai si pemilik ya akun, dengan dia memasukkan si passwordnya itu gitu. Bisa juga dia apa, pencurian identitas juga ya, si styling itu ya. Nah, jadi dia juga kadang nih sulit dideteksi juga si cookies kalau hijacking ini. Dia sering kali nggak disadarin gitu ya sama korban ya, karena kadang misalkan ada perubahan password, notifikasi login mencurigakan ya. Ini bisa, penyerang itu bisa mengakses ya akun kita secara diam-diam yang cookies hijacking ini gitu. Jadi eh, kalau kita tahu ininya sih sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Tapi kalau untuk keamanan ya baiknya jangan langsung asal shape aja kayak gitu. Karena cara cookies itu kan bisa dengan malware, phishing, atau misalnya ya in the middle ya itu. Atau juga ada cross-site scriptingnya. Jadi dia menyisipkan script berbahaya ya ke website yang kemudian itu dia mencuri cookie dari browser korban itu. Gitu. Gitu sih ya. Ya Bu, makasih banyak Bu jawabannya Bu, sangat jelas. Oke. Oke, mungkin itu saja sesi Bu Holilah. Makasih Bu atas materi yang sangat bermanfaat ya, dan membuka wawasan kita semua ya. Terutama memang penting banget ya untuk menjaga data dan juga privasi di era digital saat ini. Oke, sebelum saya tutup, izinkan saya sebagai moderator merangkum sedikit ya beberapa poin yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Yang pertama itu kan tadi dibahas tentang tantangan di era digital ya, pengguna internet itu dan layanan ini makin masif ya. Tapi resiko kebocoran juga di samping itu meningkat ya. Dampaknya itu tadi kan dijelaskan bisa secara finansial ya, terus juga bahkan bisa keurusan hukum ya. Terus juga ada tadi apa, elemen utama keamanan data ya, seperti data itu hanya boleh diakses oleh pihak berwenang, terus integrity ya, data itu tetap asli dan tidak boleh diubah sembarangan. Availability, data itu harus diakses kapan saja oleh yang berhak ya.
Terus juga tadi dijelaskan ada ancaman umum di dunia digital ya seperti phishing, malware ya, ransomware, social engineering, DDoS, dan kasus nyata kebocoran seperti tadi Tokopedia ya. Itu kan e-commerce yang lumayan besar ya, BPJS dan lain sebagainya. Terus juga tadi ada strategi ya, strategi teknis keamanan data ya, seperti tadi lebih baik menggunakan HTTPS ya untuk menjaga-jaga dibanding HTTP ya. Tapi juga HTTPS juga di samping itu belum menjamin ya. Terus juga gunakan VPN tadi dan hindari WiFi ya, WiFi publik ya tanpa proteksi ya, misalkan di kafe atau main-main sambung-sambung aja ya, nyari gratisan. Terus juga tadi manajemen password ya. Gunakan tadi password yang kuat ya kalau bisa dan juga aktifkan two factor authentication ya. Terus juga enkripsi data, lindungi data saat disimpan dan dikirim dengan enkripsi. Nah, terus juga kalau bisa backup data ya, backup data, cadangkan data penting untuk antisipasi serangan atau kehilangan. Tadi juga dijelaskan strategi non teknis keamanan data ya, seperti edukasi pengguna ya, kita meningkatkan literasi digital ya, agar kita itu tidak mudah tertipu ya. Terus juga apa namanya ada undang-undangnya ya, regulasi seperti undang-undang PDPS dan standar ISO ya. Terus juga ada audit dan monitoring ya, lakukan audit dan pemantauan sistem secara rutin. Terus juga tadi ada studi kasus ya, Tokopedia 15 juta data bocor, VDN, serangan ransomware, terus juga penipuan online tadi, penipuan online yang sering umum terjadi ya. Terus juga peran penggunanya yang pertama itu jangan asal klik ya, klik link. Kita harus tahu dulu nih linknya bener nggak gitu. Kadang-kadang kan linknya ternyata dibelokin atau gimana gitu ya. Terus juga maka harus teliti. Gunakan fitur privasi di medsos ya. Gitu. Terus juga tadi dijelaskan juga peran dan organisasi dan perusahaan ya. Terapkan kebijakan keamanan, berikan pelatihan cyber mungkin untuk perusahaan ya, dan juga gunakan teknologi baru bisa seperti itu. Makanya kita harus tetap jeli ya, harus tetap jaga-jaga karena data ini sangat krusial ya. Kita bisa bisa dijual bahkan dan lain sebagainya ya. Oke. Sebelum saya tutup acara ini, kita sesi dokumentasi bersama dulu ya. Bisa teman-teman Zoom ya yang hadir di sini untuk diabadikan ya, boleh on cam ya semuanya, boleh tolong on cam. Oke, oke silahkan panitia ya untuk memulai dokumentasi ya dan membantu sesi foto bersama kita. Oke, apakah sudah panitia? Oke, kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Gaya bebas boleh ya? Oke, terima kasih. Oke, menginjak acara selanjutnya yaitu penutupan ya. Akhir kata saya Muhammad Rizky sebagai moderator ya. Mohon maaf apabila selama membantu acara ini terdapat kekurangan maupun kesalahan yang kurang berkenan di hati audiens semua. Oke, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan semangat terus ya untuk belajar dan juga berkembang di acara webinar-webinar yang akan datang. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan inspiratif selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.